Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Asep di channel Refocus yang akan membahas alur film berjudul The Champions yang rilis pada tahun 2018. Jadi film ini dibintangi oleh bapak-bapak barbar kita, Ma Dong-seok. Oke, tanpa lupa bacot, siapkan dulu udut kopainya, kita langsung meluncur. Gas. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bapak-bapak gagah bernama Mark. Dia bekerja di salah satu tempat hiburan malam di Amerika sebagai security. Lalu dia didatangi sahabat lamanya yang bernama Jinky. Dia meminta Mark untuk mengikuti adu panco di tempat hiburan tersebut supaya dia bisa mendapatkan uang dan bisa pulang ke Korea. Awalnya Mark menolak, tetapi Jinky terus membujuknya hingga akhirnya Mark pun mengiyakan ajakan Jinky. Pertandingan pun dimulai. Di sini Jinky langsung memasang taruhannya kepada Mark. Terlihat musuhnya Mark seorang pria gagah berotot yang bernama Wolverine. Dia juga adalah jawara bertahan adu panco di tempat itu. Akan tetapi Mark tidak kesulitan melawannya, di mana Wolverine mengeluarkan banyak keringat tetapi tidak bisa menggerakkan tangannya Mark. Hingga akhirnya Mark bisa memenangkan pertarungan itu. Tidak terima dengan kekalahannya, Wolverine meminta tanding ulang, akan tetapi Mark menolaknya. Hingga terjadilah baku hantam yang cukup seru. Lalu Mark pun dengan entengnya mengalahkan mereka semua. Akan tetapi Jinky malah meninggalkan Mark dari tempat itu dan pergi ke Korea. Dan dia mengatakan kalau ia akan menghubungi Mark lagi nanti. Karena kejadian itu, Mark harus dipecat dari tempat kerjanya dan dia sekarang bekerja jadi security di supermarket. Tidak lama setelah itu Jinky menelpon Mark. Dia diminta untuk mengikuti turnamen panco di Seoul. Dan kalau Mark lolos sampai final, dia akan mendapatkan tiket panco dunia. Ternyata 15 tahun yang lalu Mark ini adalah seorang mantan atlet panco profesional di Amerika. Dan ia sudah masuk 10 besar top global dunia. Lalu ia menatap medali lamanya untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Pada akhirnya ia menyetujui permintaan Jinky. Lalu ia membawa salah satu medalinya untuk pergi ke Korea. Setelah sampai di bandara, Mark langsung disambut Jinky dan membicarakan semuanya sambil makan. Setelah itu Jinky mengatakan bahwa dia harus mempunyai sponsor dari seorang gangster dan dia bernama Yo Chang. Beliau adalah seorang penjudi dan Mark pun ikut saja akan hal itu. Setelah makan, Jinky mengajak Mark untuk piknik dulu ke sebuah wisata. Dan seperti biasa Jinky selalu menjailinya. Ketika di perjalanan, Mark curhat kepada Jinky kalau sejak kecil ia tinggal di Amerika bersama ibu angkatnya. Dan ia juga tidak tahu keberadaan ibu kandungnya yang bernama Jun-suk. Lalu Jinky mengajak Mark untuk pergi ke sebuah hotel bintang 5 yang sudah disiapkannya. Kemudian scene berpindah, terlihat Yo Chang yang akan menagih hutang ke sebuah mall bersama anak buahnya. Di sini Jinky melihat mereka dan dia pun langsung menghampirinya. Karena gelagatnya seperti bangsat ayam, dia pun langsung digantung oleh Yo Chang. Lalu Jinky pun menjelaskan alasan dia menemuinya. Karena ia ingin Yo Chang mensponsori turnamen adu panco dunia. Dan setelah melihat kemampuan Mark, Yo Chang pun setuju. Tetapi ia memberikan syarat di mana Mark harus menuruti perintahnya untuk menang ataupun kalah. Di tempat lain terlihat Mark sedang mencari keberadaan ibu kandungnya. Dan pada akhirnya dia mendapatkan alamat yang dituju. Saat dia akan menekan bel, tiba-tiba datang 2 orang bocil yang mengira Mark adalah penagih hutang. Mereka berdua tinggal di rumah tersebut bersama ibunya yang bernama Romla. Tapi tiba-tiba Mark ditelepon oleh Jinky. Dia pun harus pergi dari sana. Singkat cerita, akhirnya Mark dipertemukan dengan Yo Chang di sebuah klub malam.
tempat di mana para preman adu panco, dan Yo Chang pun akan segera mengadakan kompetisi tersebut. Di sisi lain ternyata Romlah mempunyai sebuah toko butik di mall, dan kemudian dia melihat Mark yang akan siap mengikuti lomba panco itu, dan teringat bahwa pria itu adalah pria yang hampir ke rumahnya tadi. Acara panco pun dimulai. Musuh Mark satu persatu dengan entengnya dikalahkan, bahkan dia juga bisa mengalahkan anggota militer Amerika. Yo Chang yang terlihat sumringah karena uangnya sudah di depan mata. Atas kemenangan itu, Mark dan Kinji diberi kamar hotel yang lebih mewah dibanding Hotel Oyo, karena hotel ini difasilitasi dengan perabotan yang super mewah. Kemudian Jinky di SMS oleh Yo Chang yang berisi kalau Mark harus memenangkan panco di pertandingan pertamanya, tetapi harus kalah di pertandingan keduanya besok. Awalnya Jinky takut mengatakan itu kepada Mark karena mungkin ia tidak akan menyetujui persyaratannya. Lalu ia pun mengajak Mark untuk makan malam dan mengatakan kalau Mark harus kalah di pertandingan keduanya nanti. Dan yang mengejutkannya ternyata Mark setuju untuk melakukan hal itu tanpa banyak bacot. Keesokan paginya terlihat Romlah menyiapkan anak-anaknya untuk sekolah. Namun anaknya yang bernama Jo Hyun mengatakan kalau ia khawatir pria besar kemarin akan datang ke rumahnya lagi. Mendengar hal itu, Romlah curiga kalau Mark adalah orang yang ia kenal. Lalu ia membuka foto lama yang isinya ternyata foto kecil Mark dengan ibunya. Ketika akan berangkat sekolah, dua bocil itu melihat Mark yang kembali ke rumah mereka, dan Jo Hyun mengancam akan melaporkan Mark ke polisi jika ia datang lagi ke sana. Lalu scene berpindah di mana kita diperkenalkan dengan juara panco nomor 1 di Korea bernama Koko. Dia diundang ke sana untuk mengamati kemampuan Mark bertanding. Malam itu semua orang berkumpul di klub di mana mereka akan melihat Mark melawan pria dengan tinggi 2 meter. Namun Mark dengan kekuatannya mampu memenangkan pertandingan pertamanya itu dengan mudah. Dan itu membuat juara Korea yaitu Koko terkagum melihat skill Mark. Dan ternyata Romlah juga ada di sana menonton acara itu. Yo Chang yang melihat Romlah langsung gercep nagih hutang dan sempat menggodanya. Mark yang melihat hal itu tidak senang. Dengan sengaja di ronde kedua ia memenangkan pertandingan untuk membuat Yo Chang marah, di mana perintah untuk ronde kedua Mark harus kalah. Jinky yang panik melihat kemenangan Mark, dia berinisiatif untuk mengadukan Koko dengan Mark dengan taruhan yang besar. Akan tetapi keduanya menolak untuk bertanding walaupun Mark digertak oleh Yo Chang. Tetapi dia acuh tidak memperdulikannya, dia pun langsung pergi begitu saja. Setelah tahu alasan Mark mengkhianatinya karena Romlah, Jinky langsung mendatanginya untuk menanyakan hubungan Romlah dengan Mark. Secara bersamaan Yo Chang juga datang ke sana dan langsung menyerang Jinky. Sampai akhirnya Mark melihat kejadian itu dan langsung turun tangan. Lalu ia menghajar mereka semua. Tidak lama kemudian polisi pun datang. Akan tetapi Yo Chang dengan pandai berakting, dia beralasan kepada polisi seolah-olah dia yang menjadi korban. Ketika di kantor, polisi itu meminta tanda pengenal Mark agar bisa dibebaskan. Namun Mark kehilangan tas dan paspornya ketika baku hantam tadi. Hingga akhirnya Mark dan polisi itu adu panco untuk membuktikan kalau Mark adalah seorang atlet. Namun polisi itu menolak untuk membebaskan Mark tanpa identitas yang jelas. Hingga akhirnya datanglah Romlah dan anaknya ke sana untuk memberikan tas Mark yang ketinggalan di butiknya tadi. Romlah juga menunjukkan foto masa kecil Mark dengan ibunya untuk membuktikan identitasnya. Dan terungkap nama asli Mark adalah Lee Sung Min dan Romlah adalah adik tereknya Mark, di mana setahun yang lalu ibu mereka telah meninggal. Mendengar hal itu Mark merasa sedih. Setelah dibebaskan, mereka mengajak Mark dan Jinky untuk tinggal di rumah mereka beberapa hari. Selama di rumah mereka, anak-anak itu mulai menyukai Mark karena kepribadiannya yang unik. Terlihat adiknya Jong Hyun yang suka tidur dengan Mark, sedangkan Jo Hyun sendiri mulai lebih sering berbicara dengan Mark. Ketika Romlah pulang, terlihat dari tangga ada sekelompok anak STM sedang sebat yang tidak ingin pergi dari sana meskipun sudah diusir. Namun ketika Mark muncul, mereka meminta maaf dan langsung kabur. Keesokan harinya Mark sudah siap-siap untuk pergi dari sana karena tidak ingin jadi beban keluarga. Namun ketika di luar, ia melihat anak buahnya Yo Chang datang ke sana untuk menagih hutang dan mengancam Romlah.
Dengan sigap ia pun langsung mengusir mereka semua dengan paksa. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali tinggal di sana demi keselamatan keluarga itu. Selama beberapa hari selanjutnya mereka bersenang-senang, pergi ke prasmanan, makan bersama, bermain bersama, dan hidup seperti keluarga yang bahagia. Sedangkan Jinky terlihat stres karena sudah tidak memiliki sponsor dan tidak punya uang lagi. Kemudian ia mendapatkan telepon dari teman yang bekerja di sebuah acara berita TV. Dia memberitahu Jinky bahwa ada kompetisi antar RW di Busan, yang dimana Koko akan ikut serta di dalam kompetisi itu. Setelah mengetahui hal itu, Mark hanya bisa ikut saja apa yang direncanakan Jinky. Esok harinya terlihat Mark dan sekeluarga sedang healing. Di sana mereka bertemu dengan jawara panco Korea, yaitu si Koko yang sedang adu panco dengan penantang dalam acara itu. Setelah itu Mark pun langsung menantang si jawara itu hingga akhirnya Mark memenangkan pertandingannya yang mengejutkan semua orang. Singkat cerita, atas kemenangannya melawan Koko, kini Mark berkesempatan ikut dalam kompetisi internasional. Dan kisah hidupnya Mark yang keras diadopsi dan perjuangannya dalam adu panco dijadikan film dokumenter yang disiarkan di TV. Acara itu langsung viral dan menghasilkan banyak uang untuk mereka. Dan kini dua bocil itu mulai menyayangi Mark ketika di rumah. Suatu hari dalam perjalanan sekolah, mereka mendengar ada The Power of emak yang menghina Mark. Namun adiknya Jo Hyun mengatakan kalau Mark adalah seorang juara, yang membuat Mark harus berjanji untuk memenangkan di kejuaraan internasional. Lalu scene berganti, kita diperkenalkan dengan ayahnya Jinky yang seorang kang parkir, tetapi ia sangat pekerja keras untuk mencari nafkah. Dan itulah alasan satu-satunya Jinky ia ingin memberikan kehidupan yang layak untuk ayahnya, di mana nanti sudah tidak bekerja lagi. Ketika sampai di rumah, Jo Hyun memberitahu Mark tentang email yang digunakan ibunya Mark menulis setiap hari. Di sana tertulis bahwa penyesalan ibunya dalam hidup adalah memberikan Mark kepada orang lain untuk diadopsi. Sepanjang hidupnya ia selalu menuliskan dalam email itu. Ia menggambarkan betapa sulitnya hidupnya saat itu. Untuk mencari makan saja susah, tapi dia ingin Mark mempunyai kehidupan yang lebih baik. Bahkan di sisa akhir hayatnya ia hanya ingin bertemu dengan Mark dan meminta maaf. Dan dari sinilah Mark juga mengetahui kalau Romlah bukan adik terenya. Karena Romlah yang diurus oleh ibunya ketika orang tua Romlah meninggal. Dan itu membuat Mark terkejut dan marah kepada Romlah karena ia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Keesokan harinya mereka semua akan ziarah ke makam ibunya. Di sana Mark merasa dibohongi karena Romlah tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan kini ia memutuskan untuk kembali ke Amerika dan akan meninggalkan mereka selamanya. Di sini Jinky mencoba menghentikan Mark karena seminggu lagi mereka akan mengikuti turnamen internasional. Mark yang sudah emosi mengatakan kalau Jinky hanya menggunakan temannya untuk uang saja, lalu ia pergi dari sana. Lalu terlihat Koko sang juara panco sedang berlatih keras untuk mengikuti kejuaraan itu. Sedangkan Yo Chang ia mulai menyewa sang beruang ganas bernama Ken untuk ikut dalam kejuaraan itu. Ken dulunya adalah seorang atlet panco yang kejam karena terkenal selalu mematahkan tangan lawannya saat bertanding. Namun beberapa tahun yang lalu ia ditangkap karena ketahuan menggunakan doping sebelum pertandingan. Dan ternyata Mark juga berlatih keras dan akan ikut dalam turnamen itu. Singkat cerita, turnamen akhirnya telah tiba dan anak-anak Romlah di rumah sendirian. Mereka baru menyadari kalau medali Mark belum dikembalikan. Dengan alasan itu mereka langsung naik bus pergi untuk menonton pertandingan itu. Beberapa saat kemudian Romlah mendapatkan kabar kalau anak-anaknya pergi ke arena pertandingan, sehingga ia pun langsung bergegas pergi ke sana. Ketika di arena, Mark, Koko, dan Ken berada di grup yang berbeda. Dan mereka mampu mendominasi pertandingan di grup masing-masing dan berhasil lolos ke semifinal. Begitu juga dengan Ken, dengan kejam ia melukai lawan-lawannya dan melaju sampai ke final. Yang membuat semua bandar judai mulai bertaruh kepada Ken. Namun setelah melihat performa Mark yang bagus, Yo Chang dan bandar lain mulai takut kehilangan uang mereka.
Oleh karena itu, Yo Chang membuat rencana dengan menawarkan Jinky uang $200.000 untuk meyakinkan Mark agar kalah di semifinal melawan Koko. Tanpa seru waos, Jinky pun mengambil uang itu dan pergi untuk memberitahu Mark tentang kesepakatannya. Namun di sini Mark langsung menolaknya mentah-mentah. Meski uang itu bisa melunasi hutang Romlah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi itu tidak sebanding dengan janjinya Mark kepada Jeonhae, adiknya Jo Hyun. Karena itulah ia bertanding dengan mengerahkan kemampuannya dan akhirnya ia bisa menang melawan Koko. Ketika istirahat, Jinky ditangkap dan dipukuli oleh Yo Chang karena tidak menepati janjinya. Tapi hal itu dihentikan oleh Mark. Ia langsung menghajar para gangster itu dan menyelamatkan Jinky. Dan kini Jinky melupakan tentang kesepakatannya dengan Yo Chang dan menyuruh Mark untuk menang dengan cara apapun. Dan pertandingan final antara Mark dan Ken pun dimulai. Terlihat semua orang menahan napas. Di sana Ken melakukan pelanggaran dan dengan sengaja membuat tangan mereka terpeleset terus-menerus. Ia juga menarik jempol Mark dengan keras yang membuat Mark kesakitan, dan itu juga membuat Mark mulai kewalahan. Dan Ken sudah di atas angin yang akan menang. Namun dari sisi mata Mark, ia melihat Yo Chan dan Jeonhae yang mendukungnya. Mark pun kembali semangat dan mendorong tangan Ken sekaligus, hingga akhirnya ia bisa memenangkan pertandingan itu. Ketika diwawancara, Mark memberitahu ibunya kalau ia sangat mencintainya. Dan ia tidak bisa menahan air matanya memikirkan penderitaannya yang begitu banyak. Di akhir film terlihat semua orang merayakan kemenangan Mark dan film pun tamat. Maknyos.